Hai teman-teman, kembali lagi dengan aku Artadina di podcast Himabi. Halo. Nah, kali ini aku lagi ditemenin sama Kak Sandi. Halo Kak Sandi. Halo. Nah guys, jadi hari ini kita lagi pakai apa nih Kak? Sesirangan. Aku pakai kopling sih ini. Oh gitu. Itu bedanya apa Kak? Dari Kalau kopling ini dari pewarna alam juga. Cuma langsung dari daun-daunnya. Oh, daunnya ditempel gitu. Daunnya ditempel-tempel. Oh, keren banget nggak sih guys? Penasaran nggak kita hari ini bakal ngebahas apa aja dan apa aja dapat ilmu dari Kak Sandi yang ada di sini. Oke. Nah, langsung aja nih untuk sebelum ngebahas lebih dalam lagi, kita akan ngasih kesempatan Kak Sandi buat kenalan lebih dalam lagi buat teman-teman penonton setiap podcast Himabi. Silahkan Kak Sandi. Hai, perkenalkan nama aku Sandi Agustinus. Aku pemilik dari Kantan Sasirangan. Jadi Kantan Sasirangan itu sebuah wadah untuk mengoptimalkan kebudayaan menjadi peluang usaha yang berbasis untuk sustainable bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Nah, jadi Kantan Sasirangan itu udah aku dirikan sejak tahun 2016 sampai saat ini. Oh, lama juga dari 2016 sampai 2023 itu berapa tahun udah. Pasti banyak banget perjalanannya Kak ya. Banyak banget. Waduh. Dari lika-likunya. Kita bahas nanti Kak ya. Tentang tantangannya di awal, merintisnya kita akan bahasnya satu persatu. Nah, untuk memulai pembahasan kita nih, kita akan ngebahas dulu tentang sejarah Sasirangan ini. Nah, sebelum masuk ke sejarah Sasirangan nih Kak, info aja nih, Ulun sebenarnya bukan orang asli Banjar. Sama. Oh, sama. Ternyata fun fact-nya bukan orang asli Banjar keduanya. Jadi kalau misalnya dari teman-teman nih yang nonton asli orang Banjar, jadi kalau misalnya ada info-info yang aku sampaikan itu ada yang salah, bisa dikritik, bisa dikasih saran di kolom komentar bisa. Oke. Nah, jadi yang aku tahu nih Kak tentang Sasirangan itu, dia itu berasal dari kata menyirang atau berarti itu menjelujur. Jadi kalau misalnya cara pembuatan sasirangan itu benar nggak sih Kak? Kalau misalnya kainnya itu dijelujur kayak itu, terus diikat, terus dicelupin ke pewarna gitu, benar nggak? Sebenarnya kalau secara sistematisnya itu sasirangan tuh diambil dari kata sa dan sirang. Sa itu berarti satu dan sirang itu artinya jelujur. Oh gitu. Nah, jadi kenapa namanya sasirangan? Jadi proses pembuatannya itu dijahit dengan satu alur, mengikuti pola, kemudian ditarik sampai berkerut, nah terus dicelup. Itu yang dinamakan sasirangan. Sasirangan itu hasil dari titikan-titikan perintang. Gitu. Itu kayak kurang lebih tie-dye nggak sih Kak? Kurang lebih tie-dye, tapi kalau tie-dye itu kebanyakan kita ikat. Oh iya, diikat tali gitu. Dilipet, nah itu tie-dye. Gitu. Kalau misalnya sasirangan dijahit ya Kak? Khususnya itu dijahit, jadi benar-benar handmade, dijahit dari mengikuti pola tadi. Oh gitu. Berarti itu pewarnanya tuh nggak satu arah kan Kak, kayak dia bisa ada di sisi ini warnanya ini, sisi ini warnanya ini, atau satu proses. Kalau di sasirangan itu sebenarnya banyak tekniknya, cuman kita maunya seperti apa, mau dicelup aja kah, atau ditembakkan di bagian-bagian tertentu. Gitu. Jadi misalnya mau banyak dalam satu kain 2 meter, kita mau banyak warna, itu bisa kita tembakkan di bagian tertentu. Gitu. Jadi banyak tekniknya guys. Nanti kita bakal belajar lebih banyak lagi sama Kak Sandi. Oke. Nah, itu tadi sejarah Sasirangan dari versi aku dan versi Kak Sandi. Mungkin ada versi kalian bisa juga ya ditambahin nanti. Sebenarnya kalau sejarah Sasirangan itu yang aku tahu ya, aku bukan asli orang Banjar juga. Ini cuman aku karena sudah menggeluti di Sasirangan, akhirnya aku harus menuntut lah bahasanya untuk belajar gimana sejarahnya, cerita-ceritanya kayak gitu. Nah, jadi kalau setahu aku, jadi di abad ke-14 itu, ini legendanya nih ya, legenda. Siap, kita cerita rakyatnya lah bahasanya. Jadi di abad ke-14 itu ada namanya Patih Hambung Mangkurat. Jadi beliau bertapa selama 40 hari 40 malam gitu di atas lanting. Lanting tahu kan? Oh, tahu. Yang kayak bambu kayak gitu. Nah, jadi bertapalah beliau selama 40 hari 40 malam itu. Nah, di atas pertapaan beliau
di akhir pertama beliau, akhirnya beliau tuh melihat seonggok buih. Seonggok buih. Nah, di dalam buih tersebut mengeluarkan suara. Jadi dianggap si buih tadi itu sosok dari Putri Junjung Buih. Nah, gitu. jadi Putri Junjung Buih ini mau keluar kalau persyaratannya dipenuhi, yaitu dia meminta kain langgundi. Jadi namanya tuh bukan sasirangan awalnya. Nama terus? Awalnya tuh kain langgundi. Langgundi. Nah, langgundi. Nah, jadi di awal tuh beliau minta kain langgundi sama batung batulis yang dikerjakan oleh 40 perawan dan 40 perjaka. Nah, jadi yang mengerjakan kain langgundi tadi itu si 40 perawan dan batung batulisnya si 40 perjaka. Nah, waktu itu pertama kali diminta oleh Putri Junjung Buih, beliau meminta motif padi waringin yang berarti kesejahteraan dan kemakmuran, dan warnanya itu kuning dan hijau. Kuning hijau. Nah, dari situ akhirnya lahirlah si kain langgundi tadi untuk dirakit tadi untuk di kerajaan dipakai sebagai adat atau baju kerajaan. Jadi baju nggak boleh pakai. Gitu. Jadi ada keturunan khusus lah yang untuk memakainya, sampai berubah fungsi. Yang awalnya kain langgundi berubah jadi kain pamintan. Kain pamintan tahu nggak? Yang mana tuh, Kak? Nah, jadi kain pamintan tuh kain permintaan. Nah, jadi biasanya itu kain permintaan untuk orang-orang yang punya penyakit, bahasanya itu penyakit medis gitu. Jadi kalau misalnya dia kena penyakit tersebut, dia akan minta kain permintaan, kain pamintan tadi. Nah, jadi yang awalnya fungsinya sebagai pakaian para raja berubah lagi fungsi menjadi kain pengobatan. Jadi ada magic-magicnya. Nah, jadi misalnya siapa gitu kena penyakit apa yang dianu ke dokter tuh nggak ada, tapi akhirnya dimintakanlah kain itu diikatkan di bagian tertentu. Jadi dulunya tuh dipercaya misalnya kain warna ini diikatkan untuk penyakit ini di bagian kepala kah, atau tangan kah, atau pinggang gitu. Jadi beda-beda penyakit beda kainnya gitu. Beda warna biasanya. Beda warna. Dan itu pewarnanya dari alam juga. Jadi memang dari asal usulnya itu sasirangan itu pewarna alam. Gitu. Nah, sampai saat ini udah kita jadi jadi pakaian sehari-hari lah buat kita. Jadi bukan pakaian kerajaan lagi, kita bisa pakai gitu. Berarti sasirangan ini udah ganti nama 2 kali ya, Kak ya? 3 kali sama sasirangannya. Kalau sebutannya mungkin ya. Sebutannya. Iya. Oke, gitu guys. Jadi itu kurang lebihnya sejarah dari sasirangan sendiri. Nah, kalau misalnya nih, aku kan sebagai orang awam, kalau misalnya asal usulnya tadi sudah disampaikan. Asal usulnya dari mana. Jadi kita bisa nambah informasi dari podcast kali ini. Kita langsung aja ke gimana sih usaha dari sasirannya Kak Sandi ini. Nah, kita boleh nanya-nanya nih Kak tentang konten sasirangan kan Ustaz Pian? Oke, kita langsung aja nanya-nanya nih tentang usaha Kak Sandi. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Sandi, kenapa sih Pian bisa tertarik membuka usaha di bidang kain sasirangan ini? Apa sih awalnya kenapa bisa tertarik? Awalnya itu aku cuman seorang fashion antusias di kain-kain tradisional Indonesia. Jadi aku sebagai pengagum lah bahasanya, pengagum yang tertarik dengan kain-kain tradisional di Indonesia. Nggak cuman sasirangan sebenarnya. Jadi karena keluarga aku, orang tua aku tuh nomaden tinggalnya. Jadi karena pekerjaan akhirnya pindah-pindah, kita ngikutin orang tua kan pindah-pindah gitu. Akhirnya aku kenal nih misalnya kayak batik, tenun, songket, karawo, dan macam-macam lah kain-kain tradisional yang ada di Indonesia. Dari situ tuh akhirnya aku tertarik, dari kecil aku udah tertarik dengan kain-kain tradisional tersebut. Nah, kalau sasirangan sendiri sebenarnya aku nggak tertarik. Gitu. Jadi awal mulanya aku malah first impressionnya ketika tahu dengan sasirangan tuh itu adalah salah satu kain yang paling tidak menarik menurut aku. Kenapa tuh? Tidak menarik karena itu kayak mainan menurut aku. Fun fact-nya itu guys. Di awal tuh aku sebenarnya nggak tertarik. Nggak tertarik sama sekali.
duluan kayak misalnya belajar batik, tenun atau karawa atau macam-macam lah dari yang lain tuh, itu tuh terlalu apa, punya cerita dan khas banget kalau misalnya kita produksi kain tersebut. Nah, tapi kalau di Sasirangan ini itu tuh kayak mainan. Entah mungkin waktu itu kain yang pertama kali kulihat itu mungkin kain yang biasa kali ya, belum yang paling bagus yang ada di Kalsel mungkin kali waktu itu. Jadi aku merasa kayak ini kok kain norak banget ya. Biasa aja gitu kan ya pas dilihat. Kainnya kayak kadang kan campuran warnanya kurang padu gitu. Match, kurang padu-padan kayak gitu. Jadi kayak kurang tertarik. Tapi akhirnya dulu itu aku masih kuliah. Aku tuh dulunya freelance model. Oh gitu. Jadi freelance. Nah, dari freelance tersebut ada salah satu brand Sasirangan yang meng-hire aku untuk jadi BA-nya gitu. Dulu nggak ada sih sebutan BA ya. Dulu apa ya sebutannya, modelnya lah ya. Tersebut. Nah, akhirnya kerjasama lah lawan model sama brand tersebut ya akhirnya. Nah, dan itu tuh sebenarnya aku nggak suka juga. Jadi apa yang aku pakai tuh aku nggak suka sebenarnya. Kayak setengah hati. Tapi namanya harus profesional dong, harus profesional. Jadi tetap ya sesempurna mungkin lah memakaikan dari brand tersebut. Nah, kukira bakal 1-2 kali doang tuh, tapi sekalinya lanjut sampai 3 bulanan. Lumayan lumayan. Akhirnya aku kepikiran kayak apa namanya itu lumayan juga nih cuannya. Iya. Dan aku kayak pengen ngebuat berarti pangsa pasar dari Sasirangan ini udah lumayan luas sih untuk di kalangan Kalsel. Akhirnya kalau kepikiran kalau buat brand sendiri kayaknya asik nggak tuh ya? Asik nggak tuh? Awalnya gitu. Terus? Cuman buat brand doang, nggak yang arahnya ke bisnis enggak. Jadi niatannya tuh pertama cuman kayak iseng-iseng aja lah. Nah, aku tanya tuh sama si owner brand tersebut, Bang Sandi boleh nggak buat Sasirangan? Waktu itu aku tanya kan, itu habis selesai foto-foto gitu. Dan beliau tuh nggak ngejawab sama sekali. Oh gitu. Beliau nggak ngejawab, dan sekalinya besoknya kontrakku diputus. Sakit banget. Jadi kontrakku diputus. Nah, aku pas waktu itu cuman mikirnya kayak, oh berarti mungkin rezekinya udah habis. Terus mungkin ada model yang baru mungkin. Atau mungkin bosen kali ya ngeliat aku terus atau apa gitu. Jadinya ya sudah. Kukira aku nggak sampai kepikiran kemana-mana sih, cuman mikirnya gitu doang. Habis itu setelah selesai dari situ, aku coba cari brand lagi nih, brand Sasirangan yang mau ngelajarin aku. Sekalinya aku nanya ke beberapa brand yang lumayan besar lah waktu itu. Itu di tahun 2000, aku tuh udah ngincer-ngincer tuh dari 2011 sampai 2014. Oh, gitu. Nah, di 2014 tuh aku giat-giatnya nyari brand. Habis itu sekalinya rata-rata banyak yang nolak juga. Kenapa tuh alasannya kalau boleh tahu, Kak? Nah, itu akhirnya jadi aku kayak dapat keresahan lah bahasanya. Kok sampai sejauh ini banget ya mau belajar Sasirangan itu susah banget, karena kalau di daerah-daerah aku sebelumnya kayak misalnya di Jawa atau di mana, kita tuh sebelum belajar batik mereka tuh udah kayak ayo belajar batik. Padahal belum ada niatan, malah mereka yang ngajak. Tapi kalau di kita Sasirangan itu susah banget, malah kita yang nyari. Susah banget. Oh gitu. Mau dari pemerintahan atau apa tuh susah banget. Nah, jadi dari situ aku udah merasakan keresahan, dan akhirnya aku simpulkan bahwasanya orientasi Sasirangan tuh udah jadi kayak bisnis banget. Nah, orientasi dari Sasirangan udah bisnis banget sampai semua orang tuh takut dikorek-korek perdapurannya. Takut jadi saingan gitu. Takut jadi saingan. Padahal kan itu bahasanya saingan itulah yang membuat mutu kita bagus, kualitas kita bagus, karena kita nggak bakal harga lagi, kita bakal berantem ke desain lagi. Itu sebenarnya tujuan dari adanya saingan itu. Tapi mungkin karena takut ada saingan dan sebagainya, otomatis mending mereka meng-cut atau tidak mengajar memberi batasan untuk orang lain belajar. Itu mungkin. Oh, jadi karena mereka orientasinya tadi ya udah bisnis banget, jadi nggak bisa deh, ini udah kayak rahasia dapur lah istilahnya lah. Menurut aku namanya ini kan kain tradisional ya. Harusnya dibudayakan ya, Kak. Nah, seharusnya kan dilestarikan di generasi lah. Kan kalau misalnya beliau
sudah tidak bisa berproduksi lagi, otomatis ada regenerasinya. Dan itu nggak harus turun temurun, tapi semua kalangan tuh harus tahu sebenarnya gimana soal sasirangan dan sebagainya. Paling nggak ngasih tahu lah gimana sasirangan itu, nggak langsung nutup akses ketika misalnya ada anak muda yang mau untuk belajar mau mendalami kayak gitu. Tapi untungnya karena aku antusias banget, antusias soal keresahanku tadi, akhirnya cangkal ya bahasanya. Cangkal banget untuk bisa tahu gimana sasirangan. Oh gitu. Dan akhirnya dapatnya dapat jalan lah. Jadi aku waktu itu enggak deng. Pertama aku pernah explore sendiri. Jadi aku explore sendiri tuh hampir berapa juta tuh aku habis karena aku coba-coba sendiri. Habis itu aku masih nggak ngeh kan, sekalinya itu kain sasirangan tuh sama dengan kain teritik. Kain teritik jadi kain teritik itu adalah kain yang sejenis sasirangan tapi adanya di Surabaya. Hampir sama kakak? Hampir sama, sebenarnya prosesnya itu sama banget, cuman dia pakai pewarnanya yang agak beda. Nah dari situlah aku akhirnya belajar, gini toh anunya, cara proses sasirangan tuh kukira kayak terlalu apa gitu. Sekarang sama-sama aja karena kan sebelumnya udah banyak belajar nih dari yang lain-lain. Jadinya lebih mudah lah bahasanya. Gitu. Jadinya habis itu sudah, dan itu kan aku lagi di kuliahan ya waktu itu, jadi kurang intens lah bahasanya, yang terlalu fokusnya masih terbagi. Akhirnya ya sudah sambil terus pas aku lagi magang, aku ketemu sama aku magang di Bank Indonesia, terus waktu itu aku handle untuk UMKM. Gitu. Nah dari situlah akhirnya aku ngeliat salah satu produk yaitu kain sasirangan, tapi kok ini beda banget. Ini salah satu kain sasirangan yang aku suka dari segi warna dan sebagainya. Sampai aku buka-buka nih, sekalinya ownernya di depan aku. Itu namanya kain sasirangan warna alam. Kukira sasirangan apa gitu yang lain, kok beda banget. Nah dari situ akhirnya beliau lah yang menawarin aku, mau nggak belajar kain sasirangan warna alam, karena beliau itu satu-satunya pengrajin sasirangan warna alam yang sudah lama banget. Sudah banyak pengalamannya ya beliau. Khusus pewarna alam, jadi konsisten dengan sasirangan warna alam. Berarti pewarnanya itu dari alam langsung? Dari tumbuh-tumbuhan, dari batang, biji yang dari alam semuanya. Berarti nggak ada yang kayak misalnya dari warna-warna buatan, nggak ada sama sekali? Benar-benar pure dari alam. Gitu. Nah dari situ akhirnya aku belajar lagi untuk ngembangin dan fokus ke sasirangan warna alam. Dari situ tadi akhirnya paling seminggu aku sudah bisa lah untuk buat sasirangan. Dari si ownernya tadi. Akhirnya kita sering kolaborasi, terus kita ngangkat pewarna alam dan sebagainya, sampai warna alam tuh mulai dapat pandangan lah dari orang lain yang awalnya itu mungkin terlupakan, tapi sekarang sudah mulai dilirik ya. Gitu. Kalau tadi tentang awal mulanya ya kayak, kalau misal kita bicara tentang tantangan merintis usaha nih, apakah kira-kira? Itu tantangan itu merintisnya ya. Iya, salah satu tantangan itu. Jadi meluruskan yang salah-salah tadi, kayak misalnya orang mikirnya tuh kayak memberikan batasan supaya tidak jadi pesaing. Itu sebenarnya hal yang kayak misalnya kamu mau sesuatu tapi ketika kamu mau belajar terus ditutupin, dibatasi. Pasti kayak kesel kan. Iya. Nah itu yang pernah aku rasakan waktu itu. Gitu. Akhirnya aku balas lah dengan aku punya nazar, jadi dari peristiwa itu akhirnya aku berniat untuk memberikan pelatihan dan pengenalan sasirangan gratis kepada khalayak umum. Jadi aku melakukan tur ke 13 kabupaten waktu itu. Itu sudah terjalankan semua? Pas lagi kuliah, ya. Wow, pas lagi kuliah sudah. Itu Pian sendiri kah atau ada dari? Itu susah banget sih memang ngajak anak-anak muda untuk ikut serta. Jadi kayak awalnya aku sendiri, terus ada banyak teman-teman yang bantu, teman-teman kuliah juga kayak gitu. Gitu. Wow, keren banget sih kalau dengarnya.
Kita kasih tepuk tangan dulu nggak sih? Keren. Siap. Itu pas kuliah loh. Kalau ulun pas kuliah ini kayak bagi waktunya aja susah banget. Bener sih. Itu. Iya, kalau itu ada fun fact juga tuh gara-gara sasirangan. Jadi bisa membagi waktu ya. Pian semalam membagi waktunya gimana tuh? Itu kan full banget kan ya kuliah. Aku biasanya bolos sih. Oh oke. Bolos. Oke. Jadi kita kalau hidup gue ya, kalau aku berpikirnya itu kita nggak bisa multitasking bahasanya ya. Walaupun memang harus dibagi, tapi nggak bisa. Kalau misalnya kamu serius, kamu harus fokus dengan satu hal. Oke. Jadi pernah waktu itu ini sedikit ceritanya. Boleh. Ya, langsung aja Kai. Sama Bu Rusida, oke Ibu. Hai Bu, masih kenal nggak Bu? Jadi dulu tuh sempat berapa kali sidang itu gagal karena aku lebih milih pameran pada sidang. Wow, itu sidang loh guys, sidang. Terus gimana tuh Kak lanjutnya? Sampai ibunya meraju. Oke, kita lewatkan masalah itu. Langsung aja nih. Tadi kan udah ngebahas tentang tantangan ya Kak. Nah, kalau misalnya tadi kan pewarnanya alam, itu berarti susah nggak sih untuk nyari pewarna alamnya itu? Lebih mudah sih karena kita, apalagi kita Kalimantan ya, banyak masih banyak hutan-hutan, terus banyak tumbuh-tumbuhan yang belum kita eksplor sebenarnya. Kalau kita mau eksplor pasti banyak lagi tumbuh-tumbuhan tersebut. Nah jadi lebih mudah karena semua bahan baku tuh melimpah. Oke. Karena kita kan makanya pohon gitu, dan pohonnya itu nggak kita kayak nebang kayu gitu, habis itu otomatis bakal mati enggak. Karena kita dahan-dahannya aja ya kayak. Ya dahan-dahannya doang atau daun-daunnya doang. Sekalipun itu batang kayunya, kita tetap kita bakal penghijauan juga, nanam lagi dan sebagainya. Gitu. Dan itu bahannya juga paling depan rumah ada gitu. Bener, kan ya gampang ya. Depan rumah juga bisa ditanemin. Itu kalau misalnya alam sendiri kan ya Kak, itu kan misal dahan, ranting, kalau misalnya daun-daun kayak gitu, itu kan beda warna, beda dahan ya kan ya, beda daun gitu. Jadi setiap misalnya ini pohon ketapang. Pohon ketapang walaupun sama, tetap semuanya itu nggak bisa menghasilkan warna yang sama. Okay. Jadi kalau misalnya ini pohon 1 umurnya 5 tahun, pohon 2 cuma 3 bulan, pohon 3 misalnya ratusan tahun, itu semua menghasilkan warna yang beda-beda. Walaupun sama itu pohon ketapang. Jadi milih warnanya itu berdasarkan usia pohonnya itu. Kita nggak bisa nebak. Nggak bisa ya. Jadi kita nggak bisa nebak. Jadi kalau di alam tuh uniknya adalah warna yang kita hasilkan tuh kayak apa yang dikasih alam aja ya. Dikasih alam, benar. Karena tapi mungkin kalau misalnya mau nebak tuh kayak ini kayaknya masih muda deh, masih cuman berapa bulan, jadi warnanya agak-agak cerah kayak gitu. Nah, jadi gitu. Milihnya itu berdasarkan apa yang dikasih alam aja. Jadi apa adanya ya kayak. Dan kalau misalnya apa adanya itu sebenarnya lebih bagus nggak sih Kak? Benar. Kayak nggak ada buatan-buatan apa-apa gitu. Bener. Nah tadi udah ngebahas tentang tantangan nih. Nah itu kan tantangan masuknya ke duka ya Kak, kisah duka gitu. Nah kalau misalnya keseruan-keseruan, ada nggak sih cerita-cerita unik, random keseruan yang ada di bisnis Pian nih? Kayaknya banyak deh, banyak banget sih sebenarnya. Kita dapat pengalaman baru, kita dapat misalnya kita lagi explore tanaman-tanaman itu kan, terus dapat warna baru nih, itu kan seru juga. Banyak lagi lah sebenarnya dibandingkan dukanya, walaupun dulunya sempat ditolak, sempat diblokir dan sebagainya. Tapi sekarang udah kayak lebih enak karena sekarang udah banyak yang ngedukung, sudah banyak dari pemerintah, dari masyarakat sendiri. Pokoknya udah mendukung gimana perkembangan sasirangan. Oke, kalau misalnya dari masyarakat sendiri itu positif aja Kakak timbal baliknya? Sekarang mereka udah tahu, sekarang masyarakat nggak cuman sebagai penonton, tapi udah ikut serta lah berpartisipasi. Aku juga ada inisiasi kan dengan Ibu Wali Kota Banjarmasin, jadi kita ngebangun salah satu kampung jelujur. Nah yang awalnya nggak ada kampung jelujur, sekarang kita adakan kayak gitu. Gitu. Oke. Nah kalau misalnya dari konsumen nih Kak, itu ada nggak sih yang kayak hal-hal random yang kayak minta requestnya yang macem-macem gitu? Iya macem-macem lah pastinya. Kadang
Kalau di permintaannya itu macam-macam lah. Yang paling aneh nih, ada nggak Kak? Yang paling aneh. Yang paling aneh, yang paling unik gitu. Atau Tunggu, masih? aku mikir. Oke, Dulu ada kasih. yang pernah minta apa? Motif mermaid. Beneran? Motif mermaid, habis itu Doraemon, macam-macam lah pokoknya. Tapi itu bisa dibuat? Bisa. Cuman ada beberapa hal yang kita ini sih, apa namanya? Dapat kerangka lah, kerangka gitu. Untuk motifnya tersebut, gitu. ya. Enggak yang kayak kita melukis, enggak. Itu berarti kalau misalnya bentuk-bentuk kayak gitu tetap dijahit gitu Kak? Tetap dijahit, karena memang sasirangan kan dari jahitan. Ya. Oh gitu. Gimana ya? Mermaid dijahit. Ya. Wah, boleh nggak sih langsung aja. Nah, oke. Kita masuk lagi ke pembahasan tentang tadi kan ada nih Kak yang kita sampaikan bahwasannya sasirangan itu kan dijahit-jahit kayak gitu. Nah, ada nggak sih untuk kedepannya terpikir oleh Pian kalau misalnya itu tuh ada inovasi baru membuat sasirangan, ataukah dijahit aja atau dijepit aja atau gimana gitu? Ada nggak kepikiran? Jadi saat ini tuh kita menginovasikan sasirangan tuh kita kombinasikan sama ekoprint. Oh, ekoprint ya. Jadi dalam satu lembar kain itu ada 2 teknik, kita ngawinkan motif sasirangan, teknik sasirangan dengan teknik ekoprint. Jadi ada pewarna alamnya terus diimplementasikan dari daun, dari bunga, dari ekoprint tadi. Oh, ekoprint. Itu ekoprint sayangnya itu nggak bawa ya. Sayangnya, jadinya tapi kalau misalnya bawa bakal tunjukin tuh gimana namanya. Ekoprint tuh berarti Kak itu misal daun tuh ditempel gitu ke kain. Itu berapa lama pembuatannya? Lama ya? Pembuatannya tergantung. Jadi misalnya kadang tuh ada satu kain itu bisa sampai 25 hari. Jadi tergantung dari motif yang mau kita suguhkan seperti apa. Oh gitu. Berarti 25 hari satu baju gitu ya Kak? Satu baju. Lama juga ya, lama banget. Kalau misalnya dari sasirangannya itu berapa lama kira-kira? Jadi kalau di sasirangan sama juga. Sebenarnya tergantung apa yang mau kita buat sih, motifnya gimana, warnanya mau seperti apa, terus selera kita gimana. Oh gitu, beda-beda ya tiap tipe, tiap anu. Nah kalau misalnya dari Kakak sendiri dari awal belajar nih sampai punya bisnis sukses sampai sekarang, itu ada nggak sih teknik khusus atau apa yang namanya yang udah diinovasi gitu? Ya ekoprint tadi ya? Atau ada lagi? Salah satunya itu. Jadi kita pertama kali ngangkat sasirangan ekoprint itu kita bilang itu sasirangan ekoprint. Oh, gabungan ya? Namanya nama kainnya itu kain sako print. Nah, jadi kita ngangkat itu terus pernah kita lombakan. Jadi waktu itu pas kita lombakan itu tuh pernah sampai masuk ke 10 besar. 10 besar dari tingkat apa itu? Itu tingkat nasional. Kita pastinya pengennya ngajaknya seluruh, nggak cuma di lokalan, tapi udah ke nasional dan internasional sih sebenarnya. Kita mau ngajak bahwasanya gimana cara buat sasirangan. Pokoknya mengenalkan lah sasirangan yang awalnya mungkin stigmanya kuno sampai sekarang mulai bisa modern. Dikenal. Oke, tadi kan Pian sudah masuk ke workshop atau pelatihan gitu. Kalau menurut pandangan Pian nih, itu berdampak nggak sih Kak buat anak-anak muda untuk memulai sebuah usaha, bisa di bidang sasirangannya atau di bidang yang lain, itu berdampak nggak sih Kak dari apa yang sudah Pian lakukan di workshop itu? Pastinya kalau misalnya kita melakukan workshop, kita ada satu tujuan ya, supaya pengenalan, pelestarian, pengembangan itu sampai ke ke pesertanya tadi. Jadi supaya mereka tahu, yang awalnya nggak tahu sasirangan itu gimana perbedaannya dengan jumputan atau tie-dye tadi, akhirnya tahu. Jadi hasil sasirangan itu seperti apa akhirnya tahu gitu. Kalau dari dulu sampai sekarang nih kan udah mulai workshop udah berapa tuh? Banyak banget ya Kak? Banyak banget sih, kayaknya udah ribuan peserta ya. Nah itu ada nggak kenalan dari peserta yang menghubungi Pian kalau misalnya, aku udah buka usaha nih? Iya banyak banget. Banyak banget. Jadi, ya. Karena kalau aku pernah melakukan yang kayak tur 13 kabupaten itu, akhirnya banyak banget dari teman-teman yang dulunya pernah kita berikan pelatihan, terus mereka membuat
membuat satu brand atau membuat usaha di kabupaten atau di daerahnya mereka. Gitu. Nah, sampai ada yang udah sukses, ada yang sudah punya rumah produksi, punya mobil, punya motor, punya rumah. Sekarang udah lebih kaya mereka daripada saya. Waduh, itu. Tapi kelas aja nggak nih? Iya dong. Karena memang fokusku kan sebagai supaya ngangkat itu tadi. Jadi kadang malah fokusnya nggak ke bisnisnya, tapi malah sibuk untuk supaya si yang lain tuh ikut-ikutan, ikut ngerjain sasirangan dan sebagainya. Dan malah membantu UMKM di Banjarmasin ya Kak ya? Iya, senang sekali. Keren banget, keren. Oke, selanjutnya nih kita kan udah menyinggung nih tantangan dan segala macamnya. Nah, kalau menurut Pian, tadi pengalaman lucu ada nggak nih yang kayak, aduh ini customernya lucu banget kayak pengen nyubit gitu ya? Kayak banyak banget sih mintanya kayak ya itu wajar aja sih namanya wajar aja ya? Customer jadi kadang pengen yang terbaik lah untuk mereka, jadi kita tinggal diskusikan aja. Jadi makanya kita tuh konsepnya kayak palu gada, jadi apa yang mau customer mau kita pasti selalu ada. Nah jadi kayak mulai dari bahan polos, kain polos yang awalnya kain polos, kita suruhlah customer untuk lebih kreatif, mau desain apa, mau seperti apa, kita bantu. Jadi mulai dari motif, terus dijulur sampai dari warna. Setelah sudah selesai jadi kain, ayo mau lanjut jadi baju boleh juga. Nah jadi sampai mereka pakai, sampai mereka puas, itu salah satu tujuan kita juga. Dari kain yang kosong ya? Dari kain yang polos tadi sampai jadi baju siap pakai. Gitu. Itu dari customernya nih ya. Kalau misalnya dari peserta workshop semalam, itu ada nggak yang lucu-lucu yang banyak sih pasti kayak seru lah bahasanya. Kayak yang awalnya nggak tahu, keren ya, itulah pokoknya. Di luar pikiran mereka ya pasti. Kenapa tadi bisa dapat warna ini? Itu kan kadang, padahal tumbuhannya warna hijau kok jadi biru. Nah, itu ada. Apa tuh? Itu namanya daun indigo vera. Oh gitu. Nah jadi itu dari tumbuhan yang ya selayaknya tumbuhan warnanya hijau, tapi mereka menghasilkan warna warna pewarnaan tuh warna biru. Terus ada daun jati yang warnanya hijau jadi ungu. Jadi itu salah satu magic dari pewarna alam. Baru tahu juga, banyak banget informasi hari ini ya guys ya. Wah, keren. Nah, karena kita udah panjang lebar nih ya tentang ngebahas dari awal tadi merintis, dari sejarahnya, dari segala macam customer yang mintanya mermaid lah apa ya tadi ya kayak. Habis itu nih untuk closing mungkin ya, bisa nggak sih Kak Sandi nih menyampaikan motivasi buat anak-anak muda, buat halayak umum penonton setianya podcast Himabi, biar bisa mereka membuka usaha nih, walaupun tidak di bidang sasirangan, mungkin ada usaha-usaha kecil-kecilan yang bisa dikembangkan, boleh nih motivasinya. Jadi kalau menurut aku sendiri ya, I think kebanyakan anak-anak muda sekarang itu selalu membanding-bandingkan hidup mereka dengan orang lain. Nah, dari situ sebenarnya menurut aku langkah awal yang perlu dilakukan adalah kita sebenarnya harus membentuk mental health dulu. Mental health supaya kita itu stop comparing yourself to other people. Jadi jangan lagi membandingkan diri kita dengan orang lain. Pastinya kita punya keunikan dan perbedaan yang belum dimiliki oleh orang lain. Jadi tetap fokus dan semangat untuk mencari tahu supaya kita jadi berlian sendiri. Wis, keren. Itu dia motivasi yang bermakna sekali kalau misalnya kalian dengarkan dengan penuh hati ya, dengan sepenuh hati gitu. Nah, tadi udah motivasi. Kalau nasihat ada nggak sih Kak? Nasihat kecil-kecil yang menggelitik boleh. Nasihatnya jangan mager aja sih, muda sama dengar, jangan mager, jangan main TikTok, scroll reels, IG, itu sambil rebahan. Juga kadang sama. Ya, cuman ada batasannya. Iya. Ingat aja ada batasannya. Boleh sekali-kali ngelihat IG, ngelihat TikTok, scroll segala macam, tapi ingat ada batasan dan ada tujuan hidup yang akan dilakukan. Itu dia. Nah, karena udah di penghujung podcast kita nih hari ini, jadi aku sebagai perwakilan Himabi juga terima kasih banyak. Terima kasih buat Kak Sandi udah berhadir di podcast kita kali ini. Oke, teman-teman. Jadi kita kembali lagi di podcast selanjutnya
Di mana lagi kalau bukan di podcast Himabi. Dadah.